Oke, semangat pagi, semangat siang, semangat sore, dan semangat malam untuk semua sahabat Daihatsu dimanapun sahabat berada. Kembali lagi dengan Hendy ya dari Daihatsu, dan kini kita akan punya kesempatan khusus untuk mereview dari Daihatsu New Terios ya. Oke, di depan Hendy ini adalah Daihatsu New Terios yang tipe R ya sahabat ya. Untuk Terios ini dia terbagi dari dua transmisi nih teman-teman. Dia ada yang transmisinya manual 5 speed dan dia transmisi otomatis 4 speed konvensional ya. Dan untuk Daihatsu New Terios sendiri ini teman-teman, dia sudah dilengkapi juga dengan penggerak belakang ya. Jadi dia penggerak belakang, dia dengan gaya SUV ya yang luar biasa, bagus banget deh, cakep banget ya. Untuk New Terios sendiri nih teman-teman ya, dia sudah mendapat penyegaran nih teman-teman ya, baik itu dari fascia depannya, lalu juga di belakangnya, dan juga di bagian samping dan juga interior yang akan nanti kita lihat nih sahabat ya. Oke, ini untuk bagian depannya sendiri ya, kita lihat dulu. Untuk di depannya, untuk washer wipernya dia udah mendapat 2 washer ya. Jadi untuk sapuan wipernya pasti akan jauh lebih bersih, airnya juga lebih merata. Lalu untuk bagian kap mesinnya ya, kap mesinnya ini lekukannya tuh kayak seperti berotot ya. Jadi kelihatannya tuh maskulin banget gitu. Nah, untuk di bagian depannya, di bagian grillnya dia piano glossy ya, warnanya hitam glossy seperti ini. Dia kayak kotak-kotak begini ya, dan juga di atasnya untuk tipe R ini ya, ini untuk tipe R dia sudah dilengkapi dengan garnish chrome ya di sekujur grillnya. Nah, untuk lampunya sendiri teman-teman ya, untuk New Terios ini dia sudah multi reflektor LED ya. Di bagian dalamnya ini sudah LED, lalu juga untuk headlightnya sendiri, headlampnya ini dia sudah smoke ya. Jadi sudah ada smoke-nya, jadi kayak ada hitamnya nih di list dalamnya ya. Terus juga kalau untuk kita lihat ke bawah nih teman-teman ya, untuk tipe R dia sudah dilengkapi dengan fog lamp dan juga lampu iluminasi nih. Yang lampu iluminasinya ini akan mengikuti lampu besar ketika menyala ya, akan nanti kita lihat juga. Lalu juga di depan sini ya, kita bisa lihat untuk grillnya ini sewarna plastik ya, grillnya sewarna plastik. Lalu juga di sini sudah ada tatakan lampu, dan juga di sini untuk bagian underguardnya ya, warnanya silver ya. Oke, berarti kita coba lihat dulu untuk bagian sampingnya. Nah, untuk bagian sampingnya sendiri ya, untuk New Terios R seperti ini teman-teman ya. Untuk bagian sampingnya dia juga sudah dilengkapi dengan talang air ya teman-teman ya. Ini sudah dilengkapi juga dengan talang air sampai di bagian kaca belakang ya. Dan juga sudah dilengkapi dengan roof rail. Nah, ini roof railnya, jadi ya benar-benar dia tampilannya SUV banget nih teman-teman ya. Untuk spionnya sendiri, spionnya dia sudah retract ya. Untuk tipe R dia sudah retract, nanti dia dipencet secara manual ya, agar dia bisa melipat sendiri. Lalu juga di sini juga sudah dilengkapi dengan LED sein-nya, sudah LED ya. Terus juga untuk kacanya dia sudah electric mirror. Untuk kaki-kakinya sendiri ya, kita bisa ngelihat ya, kalau untuk tipe R ini dia velgnya sudah 17 inci dengan profil bannya itu di 215/60 R17 ya. Jadi velgnya dia 17 inci, dan untuk velgnya ini dia alloy ya, warnanya gunmetal nih teman-teman. Nah, inilah salah satu faceliftnya juga dari New Terios ya. Di sini juga dia sudah ada keledingan lagi ya, warna hitam. Dan untuk ground clearance-nya sendiri ya, untuk New Terios ini dia ada di 220 mm ya. Kalau kita konversi ke cm itu sekitar 22 cm, yang dimana itu cukup tinggi ya untuk untuk melewati medan-medan di Indonesia. Nah, kita lihat ya, ini di belakangnya juga sama ya, dia R17 juga. Untuk remnya sendiri dia depannya cakram dan di belakangnya tromol nih ya. Oke, kalau kita lihat juga nih, kalau dari samping kita bisa lihat ya, dia ada list chrome dari pintu depan ini sampai ke bagian belakang ya. Jadi ini akan mempercantik juga sih ya untuk tampilannya. Nah, di bagian atas sendiri nih teman-teman, kita juga bisa ngeliat ya, antenanya sudah shark fin ya, yang dimana bisa meningkatkan aerodinamis mobil juga. Coba kita akan melihat ke belakang ya, untuk tampilan belakangnya New Terios sendiri seperti apa. Nah, ini tampilan belakangnya ya teman-teman ya, untuk yang tipe R ya. Untuk tipe R seperti ini. Kita bahas dulu di bagian atasnya ya. Kalau untuk lampu stop lampnya dia juga sudah dilengkapi juga ya, di atas ini dengan high mount stop lamp ya. Lantas juga di sini ada wipernya, washer wipernya di sini nih teman-teman nih, di bawah high mount stop lampnya. Terus juga untuk stop lampnya modelnya seperti ini nih teman-teman ya. Di sini dia lampunya akan panjang nih ya, dari sini nih stop lampnya
sampai ke sini kalau nyala nih nanti ya. Lalu juga di sini ada lampu mundur dan juga di sini ada sein ya. Ini kayaknya kalau untuk yang lampu mundurnya dia masih bohlam dan juga seinnya juga masih bohlam. Lantas juga kalau misalnya kita ngelihat ya di sini ya teman-teman ya, ini ada tambahan juga nih. Ada tambahan cover ya warna hitam nih ya. Ini kebetulan mobilnya juga warna hitam, jadi kalau warna lain sih ininya hitam nih. Ininya tetap hitam di logo Daihatsu-nya. Lalu juga di sini ada tatakan plat dan juga di bawahnya nih ya, bumper bawahnya nih underguardnya. Kita lihat di sininya sih silver ya. Di sini dia silver bawahnya, di sini untuk bumpernya dia sewarna plastik nih ya, warna plastik. Lalu juga sudah dilengkapi dengan sensor parkir dan juga dilengkapi dengan kamera mundur. Di sini juga ada mata kucing ya, ada reflektornya lagi dua nih di kiri dan di kanan. Lalu juga ada muffler cutter nih untuk knalpotnya ya, jadi bisa menambah cantik juga nih eksteriornya ya. Ini untuk cara membuka bagasinya ya teman-teman ya. Untuk bagasi New Terios, buat New Terios ya. Di sini terdapat nih ya, ada kayak tombol soft tombol gitu ya, tombol yang agak lunak di sini. Kita tinggal pencet aja. Nah, kita tinggal pencet, lantas dia akan bisa terbuka. Nah, ini sudah dilengkapi juga dengan pegas ya untuk menahan si pintunya. Nah, kalau Daihatsu itu pasti sekali dapat cargo net nih ya, yang memudahkan untuk teman-teman ya, untuk kita nih kalau misalnya kita naruh barang di baris belakang nih, paling belakang di bagasi, itu dia akan menahan barang kita supaya nggak sampai dubrak-dubrak ke belakang gitu ya. Mungkin kalau untuk New Terios ini ketika keadaan jok ketiganya ini dalam keadaan tegak, kita masih bisa menaruh koper medium 2 biji nih ya. Tapi kalau misalnya kita mau bawa barang banyak gitu ya, kita tinggal di sini ada tuas ya, ada tuas kecil, kita tinggal dorong aja. Nah, seperti ini. Nanti untuk bangkunya dia bisa kita bisa menaruh barang lebih nih. Dan nah, kalau misalnya kita mau ini ya, maksudnya belum rata gitu ya. Kalau kita mau bikin rata lagi, di sini ada tuas lagi nih. Kita tarik lah seperti ini, dia akan naik ke atas dan juga di sebelah kirinya juga sama. Nah, jadi bagasinya sangat luas dan tinggi ya. Jadi kita bisa bawa barang yang lebih banyak dan bawa barang yang lebih tinggi gitu ya. Nah, untuk mekanismenya turunnya juga masih mudah ya, tinggal kita turunin aja seperti ini. Lantas kita tegakkan kembali untuk joknya ya. Jadi tampilannya seperti ini, sudah dilengkapi dengan karpet juga untuk bagasi belakang. Ini tampilannya untuk bagasi belakang, dan di sini juga sudah ada slot untuk tangan kita ya, untuk memudahkan ketika kita ingin menutup bagasi secara manual ya. Ini pokoknya kalau untuk Terios bagasinya pembukanya dan penutupnya masih secara manual. Oke, kita coba bedah ke dalamnya ya. Untuk kuncinya sendiri ya teman-teman ya, New Terios ini sudah dilengkapi dengan keyless entry ya. Dimana nih kuncinya seperti ini. Kita bisa lock dan unlock dari remote. Bisa juga kita kalau misalnya mau buka pintu, kita tinggal kantongin aja kuncinya, terus kita pencet dari sini nih teman-teman ya. Nah, terbuka. Oke, kita coba lihat dulu ya di baris keduanya nih teman-teman ya, untuk New Terios. Nah, untuk New Terios ya, kita bisa lihat ya, untuk bagian door trim di baris kedua, di sini sudah dilengkapi dengan cup holder ya. Lalu juga untuk pembuka pintunya sudah ada garnish chrome-nya, ada pengunci pintu. Di sini dia door trimnya plastik semua ya, bahannya plastik. Ini dia ada stitching. Terus juga di sini bahannya bludro nih ya teman-teman ya, di sekitar armrest ya. Lantas juga ada cup holder lagi, ada tempat penyimpanan yang cukup besar juga, dan ada speaker ya. Kita lihat kalau untuk Daihatsu ya teman-teman ya, pastinya juga memudahkan sekali nih ya. Ini kan 3 baris, dimudahkan sekali dengan fitur one touch tumble ya, dimana kita hanya tinggal satu operasi aja sekitar gini. Nah, dia langsung lompat nih ya untuk baris keduanya bangkunya. Jadi kita memudahkan akses untuk ke bagian belakang ya. Di bagian belakang sendiri ini seperti ini nih teman-teman ya. Bangkunya 2 dia. Bangkunya 2, dia sudah dilengkapi juga dengan seat belt 3 titik ya untuk kiri dan kanan, sehingga safety-nya juga luar biasa, dan juga sudah dilengkapi dengan headrest nih dua-duanya. Coba kita masuk dulu ya.
Oke, kita udah masuk di baris ketiga ya teman-teman ya. Untuk di baris ketiga seperti ini sih kalau kita ngelihat ya. Baris ketiga seperti ini kalau kita ngelihat. Untuk baris ketiga sendiri nih teman-teman ya, seperti yang tadi udah yang disampaikan ya, dia sudah ada seat belt nih ya, 3 titik ya. Yang safety-nya luar biasa banget sih ini Daihatsu ya. Dia safety belt 3 titik sampai di baris ketiga. Terus juga sudah ada headrest ya, adjustable. Juga ada power outlet nih. Power outletnya dia 12 volt 60 ampere. Tapi masih butuh dongle lagi ya. Mungkin yang buat ngecas ya atau quick charge tuh juga bisa. Terus juga di sini ada speaker ya. Luar biasa sekali loh. Speakernya dia sampai ke baris ketiga, sehingga kalau misalnya kita hitung-hitung ya, speaker ada 2 nih di belakang. Terus di pintu tengahnya ada 2 dan di depan ada 2 lagi beserta tweeter. Jadi totalnya dia ada 10 speaker ya. Sorry, saya hitung dulu kan 2, 4, 6, 8 speaker. Sorry ya, ada 8 speaker. Nah di sini ini bagian kiri ya. Kalau di bagian kanan sih dia tetap juga ada cup holder, tempat penyimpanan dan juga speaker. Ini dia untuk pegangan tangannya, dia sudah modelnya retract. Ya, ini sih baris keduanya nih. Jadi kalau kita udah naik, kita tinggal turunin aja. Nah seperti ini nih. Jadi kalau untuk baris ketiga sendiri sih sebenarnya cukup luas ya teman-teman ya. Kalau untuk jaraknya masih ada sekitar 10 cm nih ya. Dan untuk posisi duduknya sih masih cukup nyaman ya, cukup nyaman. Dan juga kalau untuk baris kedua sendiri ini teman-teman masih bisa di adjustable ya. Jadi yang baris ketiganya ini nggak terlalu anak tiri banget ya. Coba kita keluar dulu deh, keluar dulu. Terus oke. Nah jadi yang baris kedua ini ya teman-teman ya, kita masih bisa adjustable ketika misalnya mungkin di baris ketiganya nggak terlalu muat ya. Di sini ada tuas untuk kita bisa memaju. Nah ini bisa mundur, bisa maju mundurkan untuk baris keduanya. Jadi baris ketiganya ini nggak terlalu sempit banget ya. Untuk lampu bacanya sendiri dia di tengah ya teman-teman. Ini untuk posisi di baris kedua. Ini ada lampu baca. Dan untuk headlining New Terios ini dia semua sudah berwarna hitam sekarang ya. Bahkan sampai di double blower AC-nya ini, casing depannya ini aja dia udah warnanya hitam. Jadi semua sekarang tampil dengan lebih sporty lagi untuk New Terios. Untuk interiornya semua berwarna hitam ya. Ini baris keduanya tadi dia juga sudah dilengkapi dengan safety beltnya 3 titik ya untuk bagian kiri dan kanannya. Dan untuk bagian tengahnya sendiri dia sudah dilengkapi dengan safety belt yang masih 2 titik ya. Jadi masih safety sekali, luar biasa. Ini di headrestnya masih bisa adjustable juga nih untuk bagian baris keduanya ya. Untuk joknya dia motifnya seperti ini nih ya. Joknya dia masih fabric dan juga cukup kita coba naik deh ya. Cukup menyangga paha dengan baik ya. Untuk di bagian kedua ini menyangga paha dengan baik. Lalu motifnya juga seperti ini nih teman-teman untuk yang baris kedua ya. Oke, ini kita di baris kedua. Dia di bangku depan ini ya, di bangku pengemudi dia juga sudah ada kantong. Di sini juga di sebelah kirinya juga udah ada kantong ya. Jadi tempat penyimpanannya cukup banyak. Lalu juga di sini ada pegangan tangan juga, handle yang modelnya retract nih kiri kanan nih ya. Modelnya retract. Untuk di bagian kedua sendiri sih dia selain ada double blower ya, yang blowernya sampai 3 ya, sampai 3 kecepatan. Di sini juga ada cup holder ya. Di sini ada cup holder satu tuh ya. Ada cup holder. Terus juga di sini tersedia juga power outlet ya, yang memudahkan untuk penumpang kedua nih untuk ngecas nih ya. Jadi nggak berantem lah sama yang depan ya. 12 volt 60 watt yang masih butuh dongle juga seperti di belakang ya. Kita lihat ke depan. Kita lihat ke depan. Sebelum kita ke tempat pengemudi ya, coba kita ngelihat ke penumpang depan nih untuk door trimnya. Oke, di bagian depan sendiri ya. Ini sekarang kita sudah ada di door trimnya penumpang depan nih teman-teman ya. Di sini dia armrestnya masih ada bahan bludru ya, bahan sejenis bludru di door trimnya. Jadi pas kita nyender ya di door trimnya itu masih lembut. Juga di sini dia door trimnya semua full hitam ya, berbahan plastik. Ada model stitching juga. Di sini juga ada pembuka dan pengunci pintu. Lantas juga dia sudah dilengkapi dengan garnish chrome di pembuka pintunya. Ada switch untuk power window dan juga ada tempat penyimpanan dan 2 cup holder serta speaker ya.
Tadi speakernya dia ada 8 ya teman-teman ya. 2 di depan, 2 di tengah, dan ada 2 lagi di baris ketiga, serta ada tweeter yang tweeternya ngumpet di sini ya, di pilar depannya nih, kiri dan kanan ya. Oke teman-teman, ini untuk bagian depan layoutnya ya, untuk dashboardnya New Terios untuk tipe R. Semua dashboardnya seperti ini ya, mulai dari tipe X sampai tipe R, tapi hanya berbeda dari segi kelengkapannya ya. Untuk blower AC-nya sendiri, kisi-kisi AC-nya seperti ini ya, unik ya. Dia bulat nih ya, kalau mau ditutup seperti ini, dibuka, kalau kita putar-putar seperti ini nih ya. Seperti ini, kita buka tuh ya, bisa buat naik turun adjustable ya. Lantas juga di sini sudah tersedia 2 airbag ya, kiri kanan ya. Dan untuk yang teman-teman mungkin ketahui, untuk safety-nya sendiri untuk Terios ya, dia itu untuk yang tipe customnya itu sudah dilengkapi dengan 6 airbag ya. Untuk tipe R ini dia masih 2 airbag ya. Di sini kita bisa lihat ya, dashboardnya plastik, pastinya full hitam. Nah ini di dashboardnya ya, untuk tipe R dia ada garis sejenis piano black nih ya, jadi dia manjang nih dari sini nih ya, hitam glossy ya, sampai ke sini nih, patah dulu ya, baru ke sono lagi tuh, nanti kita lihat ya. Di sini dia tersedia glove box ya, glove boxnya lumayan dalam nih teman-teman ya, glove box dalam. Lantas juga kita bisa ngelihat ya, untuk glove boxnya sendiri di sini glove box juga di sini ya, untuk apa namanya, bangkunya ya, untuk baris pertama ini sudah dilengkapi juga dengan leg support nih ya. Jadi begitu kita duduk tuh benar-benar meluk banget nih ya. Bahasanya apa ya, lupa lah, intinya pokoknya dia memeluk pinggang ini kita dengan baik ya. Jadi duduk itu benar-benar nyaman sekali. Di sini juga sudah ada tersedia headrestnya. Lantas kalau untuk konsol box tengahnya nih ya teman-teman ya, untuk New Terios sendiri ya, sudah dilengkapi sekarang dengan, ini untuk tipe R ya, untuk tipe R dia sudah dilengkapi dengan wireless charger ya, wireless charging ya, wireless lah pokoknya. Buat teman-teman yang handphonenya sudah bisa wireless charging, ini New Terios sudah ada dilengkapi dengan wireless charging di bagian konsol boxnya. Jadi kita tinggal tarik aja, nah di sini dia ya, kita tinggal taruh handphone kita, gadget kita taruh di situ, nanti ntar dia bisa ngecharge secara wireless ya. Terus juga kalau kita tutup, kita buka satu lagi, nah kita baru bisa ketemu si konsol boxnya yang lumayan dalam tuh teman-teman ya, lumayan dalam. Untuk rem tangannya sendiri dia masih rem tangan otot ya, masih manual seperti ini. Dan juga ini untuk posisi transmisi ya, dimana ini transmisinya manual 5 speed, sudah dilengkapi dengan garnish chrome juga ya. Dan juga di sini ada jahitan ya, ada jahitan yang cocok sekali nih, maksudnya kelihatannya gagah sekali ya. Di sini juga ada tempat penyimpanan kecil 2 biji ya, yang mungkin bisa koin atau apapun. Nah di sini buat naruh dompet juga nih, tempat penyimpanannya lumayan besar ke dalam. Di sini ada port USB ya, dimana nih nanti port USB-nya ini bisa untuk apa namanya, colokin flash disk ya, atau mencolokkan gadget ya. Karena head unitnya sendiri ini teman-teman, dia sudah mensupport Android Auto dan Apple CarPlay secara tapi kita harus pakai kabel ya. Jadi kita coloknya di sini. Di sini juga sudah ada power outlet 12 volt 120 watt ya. Oke, nanti kita akan bedah dari tengah dashboard ini. Kita akan pindah ke bagian pengemudi. Oke, sekarang kita ke baris pengemudi ya. Dimana nih yang paling krusial di baris pengemudi. Untuk door trimnya sendiri masih full hitam semua ya, berbahan plastik. Dan juga di sini masih ada bahan sejenis bludru di bagian armrestnya. Lalu juga di sini ada bahan sejenis garnish chrome ya, untuk pembuka dan pembuka pintu. Lalu juga di sini dia ada central lock nih. Jadi ketika kita kunci dia akan kunci semua. Lalu juga, nah inilah tadi ya, ini untuk posisi electric mirrornya ya, untuk knobnya ini electric mirror. Terus juga ini untuk electric free tracknya. Jadi ini memang posisi kontak ini harus ACC ya, posisi kontak harus ACC atau mobil hidup. Ini kita pencet, lantas baru spionnya itu bisa terbuka. Namun kalau misalnya mobil dalam keadaan mati ya, ini tidak bisa difungsikan. Terus juga di sini power window ya, sudah ada 4 buah yang otomatis hanya 1 di bagian pengemudi. Lalu semua ini sudah apa maksudnya dengan knob ini power window. Lalu juga di sini ada pengunci untuk mengunci 1 2 3 ya. Mengunci, jadi biar di knob apa sih, knob power window yang di setiap pintu 3 biji itu nggak bisa dibuka. Terus untuk bagian jok pengemudinya seperti ini ya, masih sama, dia bucket seat ya, jadi bisa menopang pinggang dengan baik.
Lalu juga motifnya seperti ini, mungkin teman-teman bisa melihat ya, motifnya seperti ini. Lalu juga sudah dilengkapi dengan height adjuster ya, jadi kita bisa meninggikan lalu bisa menurunkan ya. Untuk New Terios ini juga ya sudah dilengkapi dengan front sensor. Ini ada front sensor, ini knopnya. Kalau misalnya kita mau nyalain atau enggak, ini ada front sensor. Dia juga sudah dilengkapi dengan teknologi IDS, yaitu idling start stop ya. Jadi idling stop sih. Jadi intinya kalau misalnya di lampu merah per berapa detik nanti dia mesinnya mati ya. Jadi kalau misalnya kita jalan lagi baru nanti gasnya nyala lagi, mesinnya nyala lagi. Di sini juga sudah ada vehicle stability control, dan juga untuk New Terios ini sudah dilengkapi dengan ABS dan EBD ya untuk safety-nya. Di sini ada kisi-kisi AC yang tadi ya bulat ya, bisa kita atur. Juga di sini dia ada bahan sejenis warna ya, warnanya sih silver ya di ring ini ya, jadi menambah kesan maskulin dan mewah gitu ya. Kita lihat ke sini, kita naik ya. Nah, inilah teman-teman ya untuk tampilan speedometernya ya dari New Terios. Di tengah situ masih ada MID ya, MID-nya dia masih kalkulator, jadi coba kita ACC mungkin ya. Tapi nanti dulu kita bahas dulu di bagian kisi-kisi AC-nya. Ini bahan lagi, ini kisi-kisi AC tengahnya seperti ini teman-teman ya. Ada 2 buah ya, di sini ada lampu hazard nih ya. Ini untuk knopnya. Di sini juga untuk tampilan head unitnya ya, di tengah-tengah ini dia warnanya piano glossy ya, dan juga ada list warna silver. Lantas juga di sini nih yang tadi ya saya bilang yang ada tarikan piano glossy-nya nih, di sini ada. Lantas sampai ke sini ya, dan juga ini dia berbahan plastik dan juga ada stitchingan jahitan seperti itu. Lalu juga di bagian tengah kita bisa ngelihat ya, di sini ada cup holder dan ini warnanya piano gloss. AC-nya juga sudah digital nih, yang kita kan bisa cek ya. Kita akan ACC dulu. Nah, ini ketika di ACC seperti ini nih ya teman-teman ya. Jadi dia ada odometer, jadi kita bisa cek nih di sini ya. Odometer, lalu ada trip A, ada trip B, lalu ini untuk setelan si idling stopnya, ini odonya, lalu ini temperatur luar ya, lalu ini rata-rata konsumsi bahan bakar per liter, itu tadi ini average-nya. Nah, ini range-nya tinggal berapa kilometer lagi, lalu balik lagi ke odo ya. Di sini ada tachometer dan juga ada speedometer. Nah, inilah teman-teman ya untuk bagian si head unitnya. Dia sudah dilengkapi dengan Android Auto dan Apple CarPlay, dan ini juga layar touchscreen 7 inci ya. Dan juga di sini unik ya teman-teman ya, dia ada apa sih namanya, ada keterangan nih, bisa mengingatkan kita hari ini tuh tanggal ganjil atau tanggal genap tuh ya teman-teman ya. Mungkin bisa lihat teman-teman di situ ya. Kita setuju dulu nih. Nah, kita balik ke menunya nih. Kita lihat ada menunya, ada radio, lalu juga ada media ini bisa USB ya, lalu juga ada telepon yang kita koneksikan dengan Bluetooth ya, lalu juga ada Android Auto dan Apple CarPlay yang tadi harus pakai kabel, lalu juga ada settings di sini ya. Selain kita bisa mengatur head unit dari head unitnya sendiri ya, ini tombolnya kapasitif nih ya teman-teman ya, jadi tinggal di touch untuk volume dan ini untuk mute. Nah, di setirnya Terios ini ya, dia palang 3 nih, dan juga sudah ada kulitnya nih teman-teman ya, jadi menambah kesan mewah ya, dan enak sekali digenggam. Itu juga ada steering switch ya, ini untuk Bluetooth teleponi. Di sini juga ada untuk mode ya, untuk kita menukar mode di head unit. Lalu ini untuk navigasinya di head unit ya, tapi ya. Nah, ini untuk ada volume down dan volume up, dan juga untuk si setirnya sendiri dia sudah dilengkapi dengan garnish silver di sini teman-teman ya. Ini untuk persneling manual, dan juga ini untuk AC-nya nih. Kalau blowernya seperti ini ya, blowernya kita bisa setting nih putaran knob gitu ya. Ini untuk open close air ya, untuk kita masukkan udara nih. Kalau kita masukkan udara luar, ini masuknya udaranya di dalam-dalam aja. Ini untuk nyalakan kompresor AC. Jadi kalau nyalain AC pastikan ini nyala ya. Kalau enggak, kalau ini nggak nyala nih si indikator AC-nya ini ya, kompresornya nggak nyala, jadi nggak dingin, cuma kipasnya aja ini yang jalan ya. Ini ada mode auto yang dimana nanti AC akan mengukur secara otomatis suhu yang dibutuhkan di dalam, dan ini untuk mematikan AC-nya ya. Kita nyalain lagi. Untuk temperaturnya sendiri dia paling minimumnya di ya 18 derajat ya, tapi kalau untuk paling tingginya ada di 28 derajat Celcius ya. Kayak seperti inilah ya.
Jadi kalau misalnya kita nyalain lampu nih untuk, nah lampunya baru terang berpendar gitu ya, inilah. Nah itu lampu depan. Lantas seperti ini, ya itulah kalau misalnya kita mau kontak mau ACC, kita tinggal injek kopling lalu kita engine. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Nyala mesinnya ini mungkin karena mesinnya memang maksudnya mobilnya masih dingin, jadi tadi seperti itu, yaitu Terios seperti ini mesinnya. Nah ini kalau kita nyalain ya, dia ada putih-putihnya nih ya teman-teman ya. Ya seperti itu aja. Kita matikan dulu mesinnya. Kita akan lihat ke depan ya, dalam kondisi lampu menyala nih. Lampu menyala nih, lampu depannya seperti ini, multi reflektor LED ya. Dia jadi lampu dekatnya di situ, lampu jauhnya di situ. Lantas juga ada lagi nih ya, seperti macam di RL ya, tapi sini ngikutin lampu nyala ya. Yang bagus sekali nih lampunya LED ya, jadi rame gitu ya. Ini fog lampnya dan ini lampu iluminasinya. Lantas juga kita bisa lihat ke belakang ya untuk lampu stop lampnya. Jadi ganteng sekali, mewah sekali, gagah sekali itu ya untuk Terios R. Untuk mesinnya kita coba buka ya teman-teman ya. Kita akan melihat untuk bagian mesinnya seperti apa. Untuk mesinnya New Terios sendiri ya teman-teman ya. Untuk mesinnya New Terios sendiri kita coba cek dulu, kita buka dulu nih. Oke teman-teman ya, untuk ini adalah layout dari mesinnya New Terios ya. Dia sudah, ini yang untuk tipe R, catatan ini untuk tipe R, dia untuk mesinnya sudah dilengkapi dengan peredam. Lalu di sini juga ada modul ABS-nya itu ya teman-teman ya, ada modul ABS-nya. Dan ini untuk mesinnya New Terios sendiri teman-teman ya, dibekali dengan mesin 4 silinder 2 NRFK dengan kubikasi cc-nya di 1500 cc teman-teman, yang pasti bertenaga, irit bahan bakar ya, karena dengan ada dual VVTi ya. Coba kita tutup dulu. Nah itu aja yang mungkin teman-teman ya, review singkatnya dari Daihatsu New Terios untuk yang di tipe R ini teman-teman ya. Jadi sekian dulu untuk reviewnya kali ini ya teman-teman ya. Mungkin mohon maaf kalau misalnya Hendy ada salah-salah kata atau kekurangan informasi dari teknisnya New Terios ini. Untuk teman-teman sendiri ya yang di luar sana mungkin lagi proses untuk New Terios ini, baik itu dari secara cash ataupun kredit, yang didoakan dimudahkan dan dilancarkan untuk urusannya sehingga bisa cepat meminang untuk dari Daihatsu New Terios ini ya. Mungkin itu dulu ya teman-teman ya, review Hendy tentang New Terios ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang mungkin sudah mampir dan menonton review dari Hendy ini. Sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau salah teknis. Kalau misalnya mungkin teman-teman pengen nanya-nanya ya, khususnya di daerah Jabodetabek ya, untuk New Terios ini bisa langsung hubungi Hendy di kolom deskripsi ya. Bisa by WA atau telepon, mungkin mau nanya-nanya tentang ketersediaan unit ya, atau mungkin pembelian secara cash atau simulasi kredit dan pembelian kredit dengan Hendy ya. Daihatsu mau itu Terios atau apapun itu di produk Daihatsu, silakan langsung hubungi Hendy saja di kolom deskripsi ya. Oke, terima kasih teman-teman, sekian dan terima kasih, sampai ketemu di review Hendy selanjutnya. Bye bye.